Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem. Itu diikuti dari makanan dan siklus biologi. Selanjutnya ada alat pembelajaran itu mengamati komponen ekosistem, mengamati komponen ekosistem dan interaksinya di lingkungan sekitar, menganalisis dan mempresentasikan, kemudian itu keterkaitan interaksi antar komponen ekosistem, dan menganalisis dan mempresentasikan, yaitu aliran energi dan gaya biologi. Absen dulu ya. Abdullah ada? Agis? Agus? Aksal? Bea? Deca? Dede? Pais? Fajar? Febri? Firly? Gitari? Gita? Irwansa? Isma? Nurunisa? Marvel? Muhammad Ali? Muhammad Taufik? Muhammad Kadafi? Muhammad Satrio? Naura? Nur Aktafiani? Nur Kamila? Putra? Rafa? Ria? Tika? Wiwit? Zahra? Lanjut, ini peta konsepnya ya. Peta konsep ekosistem. Jadi ekosistem itu terbagi menjadi ada ekosistem. Ada dua komponen ya, komponen biotik dan abiotik. Kemudian abiotik, itu tidak hidup ya. Biotik itu hidup ya. Nah, ini peta konsepnya. Kemudian kita lanjut ke ini ekosistem ya. Ada yang tahu pengertian dari ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotik. Nah, ilmunya apa? Ilmu yang mempelajari ekosistem? Nah, di sini ada contoh ekosistem, ada ekosistem. Apa itu? Yang ekosistem air dan ekosistem. Bisa kalian lihat ya, ada apa di situ di ekosistem air? Ada air, ada ya, gitu ya. Di darat ada ekosistem apa? Ada pohon. Ya. Ada apa di situ? Di ekosistem darat ada apa? Ada tuh
ekosistem. Komponen ekosistem itu ada komponen ekosistem ada komponen abiotik, ya, itu komponen jadi komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, ada komponen abiotik, A itu tidak, ya, atau komponen tak hidup, dan biotik itu organisme hidup. Nah, komponen A itu tidak hidup. Jadi terdiri dari air, tanah, udara, oksigen, kelembaban, suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Komponen biotik dan dekomposisi. Itu dua komponennya. Kemudian lanjut dengan tadi, ya, kita bahas dulu mengenai komponen biotik, ya. Ya, komponen abiotik itu terdiri dari tanah dulu, ada boleh air, ya. Air itu gunanya untuk apa? Melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh tumbuhan. Kemudian 90% tubuh hidup, ya, tersisa dari air. Kemudian berperan untuk memainkan proses metabolisme. Yang kedua itu udara. Udara itu oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk sebagai bahan untuk fotosintesis. Oksigen, ya, untuk bernapas. Kemudian karbon dioksida dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesis. Kemudian udara ini sangat penting untuk menyelimuti permukaan bumi. Kemudian kelembaban dan suhu. Kelembaban dan suhu. Kelembaban dan suhu itu berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan. Kedua, menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan yang setiap individu sifatnya berbeda. Kemudian tidak dalam ini tanah dulu, ya. Tanah yang pertama adalah fungsinya sebagai substrat atau tempat hidup organisme. Yang kedua, menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Yang ketiga, tempat melakukan aktivitas hidup. Itu gunanya tanah. Yang keempat masih ada komponen abiotik, yaitu topografi. Nah, topografi itu perbedaan topografi mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan berbeda-beda di setiap tempat. Kemudian berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Nah, yang selanjutnya adalah iklim. Iklim ini terbentuk atas interaksi komponen abiotik, yaitu kelembaban, suhu, cahaya, dan curah hujan. Kemudian berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah, ya. Dan selanjutnya adalah berpengaruh pada tingkat populasi hewan di suatu tempat. Kemudian cahaya adalah sebagai energi primer bagi ekosistem. Kemudian berperan penting dalam menjaga suhu bumi.
komponen biotik ya. Tadi komponen abiotik ya. Komponen biotik ya. Komponen biotik itu terdiri dari produsen. Produsen itu adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof ya. Produsen itu terdiri dari fotoautotrof dan chemoautotrof. Fotoautotrof jika dalam mensintesis makanannya memerlukan bantuan energi cahaya. Topik adalah cahaya ya. Jadi jika dalam mensintesis makanannya memerlukan bantuan energi cahaya. Nah ini contohnya semua tumbuhan, alga, tahu alga? Ganggan ya, ganggan atau alga dan prokariota fotosintetik ya. Kemudian yang masih termasuk produsen yaitu chemoautotrof, yaitu jika dalam mensintesis makanannya memanfaatkan energi hasil reaksi kimia. Chemo itu adalah kimia ya. Contohnya adalah prokariota fotosintetik. Ini Alimeda opuntia atau makroalga, dan ini termasuk contoh prokariota fotosintetik. Ini cyanobacteria ya, cyanobacteria. Kemudian ini ada Rhizomonas prokariota chemosintetik. Bagi produsen, kedua adalah konsumen ya. Masih komponen biotik yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu adalah semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof. Pembagian konsumen itu ada herbivor atau konsumen primer. Ini mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Kemudian yang kedua adalah karnivora atau konsumen sekunder, mendapatkan zat organik dari herbivora ya, dari sini dari karnivora. Kemudian omnivor ini mendapatkan zat organik baik dari produksi maupun dari konsumen ya. Kalau herbivor itu kan makan langsung rumput misalnya ya, makan langsung rumput. Selanjutnya masih dengan komponen ekosistem yang selanjutnya
interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat memengaruhi komponen abiotik lain secara bilateral. Contohnya ini, jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, maka mengakibatkan laju penguapan air akan meningkat. Ini yang kedua ada interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Itu komponen abiotik dapat memengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, ya, dan juga sebaliknya. Ya. Ini contohnya tanaman mengambil jakara atau jakara. Jakara itu senyawa organik, senyawa yang ada dari dalam tanah, ya. Jakara ya, dari tanah, ya. Tapi mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting. Tahu ranting? Ya. Ranting dedaunan dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami pengeringan. Selanjutnya interaksi antar komponen biotik, yaitu interaksi ini terbagi dua, yaitu interaksi intraspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Contohnya interaksi pada koloni layang. Ini ya, pada koloni layang itu terdapat pembagian kerja. Ada ratu, ada prajurit ataupun maupun pekerja. Nah, yang kedua interaksi interspesifik, yaitu interaksi antar individu yang berbeda spesies. Ini ada predasi, ada kompetisi, dan ada simbiosis. Nah, selanjutnya ada interaksi antar komponen biotik, ya, yaitu interaksi interspesifik, ya, interspesifik. Yaitu predasi itu interaksi antara organisme pemangsa atau predator, ya, dengan mangsanya, ya, antara pemangsa dengan yang dimangsa. Kemudian kompetisi yaitu interaksi antara dua individu dapat berbeda dalam satu spesies, yaitu berupa persaingan. Masih interaksi antar komponen biotik interspesifik, ada mutualisme. Mutualisme itu simbiosis kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Jadi dari mutualisme yaitu menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya apa dengan hubungan dengan bebas, ya. Kemudian komensalisme menguntungkan salah satu pihak tapi pihak lain tidak dirugikan. Kita tahu tanaman apa? Anggrek, ya, yang menempel pada potongan atau paku gitu, ya. Kemudian parasitisme, ya, menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Misalnya kutu dengan hewan, ya. Kemudian netral, kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling mengganggu. Netral, ya. Selanjutnya ada aliran energi, ya. Aliran energi itu ada matahari, ada tanaman, manusia dan hewan, dan juga ombak, ya. Nah, matahari ini sebagai sumber energi utama untuk menghidupkan, ya. Tanaman ini bertindak sebagai produsen. Ini memanfaatkan sinar matahari, ya. Kemudian memanfaatkan
memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Ya. Kemudian ada manusia dan hewan ini bertindak sebagai konsumen, memanfaatkan bahan organik dari produsen, dan saproba adalah sebagai pengelola. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, kemudian ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Kemudian aliran energi ini terbagi menjadi rantai ekologi, tingkat tropik, rantai makanan, jari-jari makanan, kemudian memerlukan aliran energi dan geografi. Nah, ini contoh dari rantai makanan. Ya. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungan berdasarkan urutan tertentu. Ini ada dua contoh rantai makanan, ada rantai makanan berukur dan ada rantai makanan detritus. Rantai makanan berukur yaitu jika kedudukan tingkat tropik pertamanya ditempati oleh produsen. Ini produsen perkebunan, produsen. Kemudian yang kedua ya, ini sebagai konsumen primer, ya. Ini konsumen kedua, ini apa? Ya. Kemudian ini dua, ini dulu, ya. Nah, ini rantai makanan detritus jika kedudukan tingkat tropik pertamanya ditempati oleh detritus. Jaring-jaring makanan, ya. Jaring-jaring makanan yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Kalau rantai makanan itu hanya satu, ya. Kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan, ya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Tingkat tropik itu adalah tersusun dari seluruh organisme
berdiskusi ya. Organismenya di sini misalnya rumput, ya. Organisme misalnya di sini rumput. Nah, rumput itu termasuk produsen, konsumen atau dekomposer. Kalau misalnya rumput itu termasuk produsen, maka tulis di situ produsen. Itu contohnya ya. Kemudian kelinci masuk apa gitu ya. Nah, tinggal tulis di situ ya. Nah, aktivitas 3 ini rantai makanan. Buatlah rantai makanan berdasarkan ekosistem yang telah kalian amati pada aktivitas masuk tadi, ya. Kemudian setelah membuat rantai makanan, maka membuat jaring-jaring makanan tadi seperti tadi contohnya. Kalau rantai makanan satu rantai, kalau jaring makanan buat terdiri dari beberapa rantai. Nah, rantai makanan, ya. Nah, jadi kalau nggak cukup, jangan boleh di kertas samping ya. Jadi nyobain lagi. Ya. Nah, selain rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan. 2 rantai makanan yang saling berhubungan. Kemudian refleksinya, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Yang kedua, mengapa keseimbangan ekosistem penting untuk dijaga? Dan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Silakan. Tadi kan masih ingat jawabannya? Masih ingat tadi? Ya, silakan.
Pohon mangga. Serigala
Amin.